Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab fikih tasawuf. Kita masuk pada pembahasan mengenai fi bayani muqtadha sujudi sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Kita bahas mengenai ketentuan sujud sahwi dan sesuatu yang terkait dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu satu sujud dari sujud-sujud yang lain. Jadi ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, segala macam. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Itu namanya sujud sahwi. Jadi kalau ada seseorang yang lupa terhadap satu perkara atau satu perbuatan dalam sholat, dia lupa, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, apa saja yang membuat sujud sahwi ini disunahkan? Perbuatan apa saja yang kalau ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi? Asbabu sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebabnya sujud sahwi itu ada 4. Ada 4 yang menyebabkan orang itu disunahkan sujud sahwi. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholat. Yang pertama, meninggalkan sebagian atau satu dari sunnah ab'adnya sholat. Au ba'dil ba'di, atau sebagian dari sebagiannya sunnah ab'ad. Jadi kan ada sholat, ada sunnah itu di dalam fikih itu yang disebut dengan sunnah ab'ad. Kalau ada orang meninggalkan satu dari 7 macam atau 7 sunnah ab'ad ini, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah ab'ad ini apa saja? Yang pertama, tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan wajib, tapi sunnah ab'ad. Kalau ada orang sholat, kemudian dari rakaat kedua mestinya dia tahiyat awal, tapi dia udah kadung berdiri, nih, udah ada naik nih, dan posisi naik. Kemudian dia lupa, oh iya, mestinya tadi tahiyat awal, maka dia nanti disunahkan sujud sahwi. Justru kalau dia nanti sudah berdiri, kemudian dia lupa tahiyat awal, dia duduk lagi, dia balik lagi nih posisinya duduk, batallah sholatnya. Kenapa? Karena yang sunnah tidak boleh membatalkan yang wajib. Berdiri rakaat ketiga itu wajib. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Jadi kalau dia sudah kadung berdiri, kecuali dari sujud, kemudian dia pengen berdiri, baru mau berdiri gitu, posisinya masih baru mau berdiri aja, lalu dia ingat, oh ya tahiyat awal, langsung dia duduk lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah setengah berdiri, sudah setengah bangun, kemudian dia lupa tahiyat awal, kemudian dia duduk lagi, batallah sholatnya. Nah, orang kalau tahiyat awal itu kemudian dia lupa tahiyat awal, maka nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Wa qu'uduha, duduk dalam tahiyat awal, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Ya susah juga, kecil kemungkinan orang biasanya tahiyat awal ya pasti duduk gitu ya. Yang ketiga, wassalatu ala nabi fihi. Sunnah ab'ad yang ketiga ini adalah sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Itu kalau dia lupa sholawat kepada Nabi pada tahiyat awal, maka dia disunahkan sujud sahwi. Kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu assalamu alayka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan ya. Baru kan Allahumma sholli Muhammad kan kalimat pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia cuma sampai di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar, namun di rakaat ketiga belum baca sholawat, maka dia hukumnya sunnah untuk sujud sahwi. Karena apa? Karena sholawat pada tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah abad. Nah, sholawat pada tahiyat awal itu cuma sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak kama shollaita ala sayyidina, tidak sampai di situ saja. Kalau Anda misalnya lagi makmum masbuk gitu ya, imam sudah tahiyat akhir, Anda baru rakaat ke-1 atau rakaat kedua, kan Anda masbuk nih. Baca tahiyatnya ya tetap sampai di situ, sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak sampai di fil alamina. Kenapa? Karena kalau sampai habis fil alamina itu sudah tahiyat akhir. Jadi kalau makmum masbuk tetap dia sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang keempat dari sunnah abad ini, aswassalatu alal ali fit tasahudil akhir. Sholawat kepada keluarganya Nabi di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tahiyat akhir, kalau dia tidak mengucapkan wa ala ali sayyidina Muhammad, maka dia dihukumi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya termasuk semua itu, termasuk semua wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau tahiyat awalnya dia cuma sampai di situ, cuma sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, tahiyat akhirnya nih assalamualaikum, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Sholat sunnah 2 rakaat, tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir tadi sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ. Kalau mau diterusin enggak apa-apa, tapi cuma sampai di situ saja. Minimal sampai di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau sholat sunnah 2 rakaat cuma sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena dianggap meninggalkan sunnah abad. Sunnah itu macam-macam, termasuk sunnah abad. Nah, sunnah abad ini tadi seperti itu 4. Yang kelima, sunnah abad itu wal kunut fi subhi wa witrin nisfil akhir min Ramadan. Yang kelima, kunut di dalam sholat subuh dan kunut di dalam witir akhir dari bulan Ramadan. Kalau ada orang sholat subuh nggak pakai kunut, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau nanti bulan Ramadan kan tarawih biasanya disambung sama witir ya. Kalau sudah 15 hari kedua, sudah lewat dari 15 hari, nanti witirnya menggunakan kunut. Kalau nanti witir nggak pakai kunut, padahal itu sudah tanggal 15 Ramadan ke atas, kemudian dia tidak pakai kunut, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena kunut pada waktu subuh dan kunut pada waktu witir di bulan Ramadan pertengahan yang terakhir hukumnya adalah sunnah abad. Jadi kunut nggak wajib hukumnya, nggak wajib. Jadi kalau Anda bermakmum kepada orang yang nggak kunut, ya jangan juga merasa sholatnya nggak sah gitu ya. Karena kunut hukumnya adalah sunnah. Kalau Anda bermakmum, imamnya nggak pakai kunut, apakah kemudian Anda sujud sahwi? Ya nggak usah, karena qudwah, ikut kepada imam. Kalau imamnya ngerti, tahu kalau jamaahnya ini banyak orang Syafi'i, bukan orang Maliki gitu ya, bukan cuma orang Hambali tapi orang Syafi'i yang Syafi'i kunut, ya kalau dia ngerti, iktidalnya biasanya dipanjangkan. Iktidal rakaat kedua nih, iktidal rakaat setelah ruku,
Allah sami Allahu liman hamidah. Sebelum dia sujud dilamakan dulu sedikit, seukuran orang bisa baca kunut. Baru kemudian dia sujud. Kalaupun imamnya nggak begitu, Anda kemudian nggak kunut, ia juga tidak membatalkan sholat subuhnya atau tidak juga disunahkan untuk sujud sahwi. Itu yang ke-6. Yang ke-7, yang kelima. Yang ke-6, wa qiyamuhu fil kunut, berdiri dalam keadaan kunut. Kalau Anda kunutnya ini nggak berdiri, padahal Anda mampu berdiri kunutnya, nah itu juga disunahkan sujud sahwi. Dan yang ke-7, wassalatu wassalamu ala nabi wa ali wa sahbihi fihi ba'dal kunut. Sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi di dalam kunut. Kan di terakhir kunut kan ada tuh wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarak. Kan ada terakhir. Kalau cuma sampai nggak baca salawat saat kunut, maka itu juga dihukumi sebagai meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, jadi saya ulang ya biar nanti biar tahu urutannya. Yang menyebabkan sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, satu ataupun sebagian dari sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu ada 7. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua duduk pada tahiyat awal, yang ketiga selawat kepada Nabi di tahiyat awal, yang keempat selawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, yang kelima kunut, yang keenam berdiri saat kunut, yang ketujuh selawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi saat kunut. Nah, kalau satu itu ditinggalkan, itu termasuk meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau meninggalkan sunnah ab'ad, maka berarti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, wasani yang kedua dari penyebab sujud sahwi. Yang kedua dari penyebab sujud sahwi. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu iza fa'alahu nasiyan. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja menjadi batal, tapi kalau lupa tidak batal. Apa itu? Kata wili ruknin qasirin, seperti memanjangkan rukun yang pendek, yaitu iktidal, atau duduk di antara dua sujud. Kalau ada orang iktidalnya lama banget, panjang nih iktidalnya panjang, seukuran orang berdiri ketika lagi sholat baca surah, itu kan biasanya Rabbana walakal hamd, terus kan ada terusannya. Kemudian lama nih, lebih dari itu bacanya lama, dan itu sengaja. Kalau sengaja batal dia. Tapi kalau lupa karena keasikan, sami Allah liman hamidah, bengong gitu kan, kelamaan gitu kan, bengong, tidak ya, terus langsung sujud lupa. Nah, itu hukumnya dia disunahkan sujud sahwi. Kalau ini perbuatan yang rukun qasir. Rukun itu kan ada yang rukun kabir, ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun itu kan ada 17 rukun sholat itu kan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu kan rukunnya. Nah, rukun itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu ya seperti orang berdiri, rakaat pertama, rakaat kedua orang berdiri baca Fatihah, itu rukunnya panjang. Sujud juga rukunnya juga panjang, boleh lama sujud. Tapi kalau iktidal kemudian duduk di antara dua sujud, itu termasuk rukun pendek. Yang orang duduk di antara dua sujud kan tahu ya, duduk di antara dua sujud itu duduk ketika ihtiras sujud pertama, terus kemudian dia duduk lagi, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli, ya itu ya. Terus itu kalau Anda lama duduknya, terus baru kemudian sujud lagi, dan itu sengaja. Kalau sengaja maka batal sholatnya.
Tapi kalau lupa tidak batal. Apalagi kakolilin kalamin wa aklin wa ziyadati raqatin nasyan. Seperti orang ngomong kepleset ngomong gitu, ngucapnya sedikit, ngomong sebentar, ngomong sedikit, tapi lupa, atau makan lupa, atau nambah rakaat dalam keadaan lupa. Nah itu juga termasuk apa yang disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau ada orang ngucap nih ngomongnya sengaja, lagi sholat sengaja ngomongnya nih, gitu ya. Maka kemudian dia sholatnya batal. Misalnya lagi sholat, kemudian assalamualaikum, terus salam, gitu ya. Terus sengaja mengucapkan sengaja, maka batal. Tapi kalau kemudian dia lagi sholat, kemudian dipanggil sama anaknya, mama, iya, lupa dia kalau lagi sholat itu nggak sengaja, dan itu sedikit gitu ya, maka itu nanti hukumnya disunahkan untuk sujud sahwi. Makan juga begitu. Emang bisa orang sholat makan? Ya mungkin aja, karena dia habis makan sate, kemudian selilit di sininya, kemudian lagi sholat, kemudian keluar, bukannya dibuang, ditelan sama dia, gitu kan? Kalau sengaja dia nelannya, batal sholatnya. Kalau dia lupa nelannya, maka dihukumi sunnah sujud sahwi. Nah itu yang kedua ya. Termasuk salamun nasyan, mengucap salam dengan lupa. Jadi dia baru rakaat pertama tahiyat awal nih, lagi tahiyat awal, sholat isya 4 rakaat, lagi tahiyat awal, terus dia lupa assalamualaikum. Iya ya, ini kan sholat maghrib, sholat isya 4 rakaat, assalamualaikum, kan bukan tempatnya tuh. Maka dia nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kemudian dia sengaja dia assalamualaikum, sengaja dia assalamualaikumnya karena dia assalamualaikum sengaja, maka itu membatalkan sholatnya. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, perbuatan yang kalau sengaja itu hukumnya batal, tapi kalau tidak sengaja lupa, maka tidak batal. Nah, kalau dilakukan maka dia dihukumi sunnah sujud sahwi. Yang ketiga, naqlu rukni qauli ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli itu rukun yang sifatnya bacaan. Baca surah Al-Fatihah misalnya. Dia baca surah Al-Fatihah, itu lagi sujud dia baca surah Al-Fatihah. Atau dia lagi ruku, dia baca surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah itu rukun qauli yang dibacanya saat berdiri. Tapi sama dia surah Fatihahnya dibacanya saat sujud atau saat ruku atau saat i'tidal. Maka itu disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena dia memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya, kecuali tasbih. Kalau tasbih tidak perlu. Jadi kalau tasbih dibaca dimanapun, lagi ruku baca tasbih, lagi i'tidal baca tasbih, lagi sujud baca tasbih. Anda lagi ruku baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lagi i'tidal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lagi sujud sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lagi lagi duduk di atas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tidak disunahkan untuk sujud Kenapa? Karena itu tasbih. Kalau tasbih itu tidak keluar bukan termasuk daripada ini tadi rukun qauli. Ya, yang keempat, iko uruknin fi'lin ma'ahtimali ziyadah, menjatuhkan rukun fi'il beserta menanggung tambahan.
menjatuhkan rukun fiil disertai menanggung tambahan. Maksudnya begini, ada orang ragu. Rukun fiil kan ya berdiri kan rukun fiil. Kalau sholat maka isya itu kan 4 rakaat. Ada orang ketika lagi sholat ragu, saya rakaatnya rakaat ketiga apa rakaat keempat nih. Jadi deh lagi posisinya rakaat ketiga nih. Pas lagi rakaat ketiga dia lupa. Ini sekarang rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Jadi dia lupa. Terus ketika lagi dia, wah udahlah ini anggap aja tiga, gitu kan? Maka kemudian dia netepin itu 3, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Dia udah pokoknya dia ragu ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya. Lalu dia nambahin 1 rakaat karena dia yakin, dia bertambah, ya udahlah anggap aja ini 3. Karena kan kalau urusan ibadah yang kecil apa yang banyak apa yang sedikit. Kalau urusan ibadah harus ngambil yang banyak, yang kecil. Untuk urusan ibadah harus ngambil yang kecil. 3 apa 4 rakaat harus ngambil 3. Saya udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, harus ngambil 3. Tapi kalau urusan muamalah harus ngambil yang banyak. Anda ngambil pisang goreng 4 apa 5 ya? 4 apa 5 ya? Jangan 4, tapi 4 apa 5, nggak boleh 4, harus 5. Kenapa? Karena urusannya adalah urusan muamalah. Nah, jadi kalau ada orang kita ini ragu nih sholat, kemudian udah kita genepin 4, maka kemudian setelah itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kecuali lagi ruku, lagi idal, kemudian pas mau sujud dia lupa. Tadi ini rakaat ini sekarang rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Terus dia sujud nih, masih mikir rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Duduk di antara 2 sujud nih, dia mikir rakaat ketiga atau rakaat keempat nih? Gua tahiyat apa langsung berdiri nih? Tahiyat akhir apa berdiri nih? Ragu-ragu dia. Pas sujud terakhir dia baru ingat, oh iya ini mah 3. Lalu kemudian dia naik ke 1 lagi, naik 1 rakaat lagi, 4. Itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia mau menambahkan, ketika dia memutuskan menambahkan atau mengurangi, mencukupkan rakaat itu tidak dalam posisi penambahan, tapi memang posisinya rakaat. Ingat bedain ya, Nih misalnya, ulang lagi nih, rakaat ketiga lagi i'tidal, dia lupa 3 apa 4, ragu-ragu. Ketika sujud dia baru ingat, wah ini mah 3. Lalu kemudian dia bangun kan, naik kan untuk rakaat keempat, maka itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kemudian dia rakaat ketiga, terus kemudian dia lupa 3 apa 4, lalu kemudian dia sujud, lalu kemudian udahlah anggap aja ini 3. Dia bangun dia. Jadi bangunnya dia ini, menambahkannya dia ini, membangunnya ini dalam keadaan mengambil keputusan. Memang udah ini tambah ini. Itu yang baru disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dia belum melakukan rakaatnya itu, maka itu tidak dikenai sebagai sujud sahwi. Nah, 4 itulah yang menjadi penyebab. Itulah 4 itulah yang menjadi penyebab dari disunahkannya sujud sahwi. Nah, kemudian wasujudus sahwi wa in kasura sahwu sajdatani biniyati sujudi sahwi min ghairi talaffuzin biha. Sujud sahwi itu meskipun lupanya banyak, tetap harus dilakukan 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. Kalau sujud syukur kan 1. Kalau sujud tilawah 1. Kalau sujud sujud sahwi berapa? 2 kali sujud. Dengan niat sujud sahwi, tapi tanpa melafazkan. Jadi nggak perlu niat, saya niat sujud sahwi, nggak perlu. Cukup dikatakan dalam hati, saya sujud sahwi ini. 2 kali sujud.
Wa mahalluhu qabilus salam. Tempatnya ada sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud. Allahu akbar. Sujud. Lalu Allahu akbar, duduk di atas ada sujud. Lalu sujud lagi, Allahu akbar. Lalu kemudian baru Allahu akbar tahiyat, enggak usah baca tahiyat lagi. Langsung Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sujud sahwi tempatnya di mana? Sebelum salam. Berapa sujud? Dua sujud. Bukan satu sujud, tapi dua sujud. Apa yang dibaca saat sujud itu yang dibaca adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman, maha suci zat, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan yang tidak pernah lupa. Itu bacaannya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Atau bacaan yang lain boleh. Maka dianggap arjah, dianggap unggul. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dan bacanya begitu. Kalau nanti kemudian nggak hafal dua-duanya, karena memang jarang-jarang kan, jarang-jarang lupa sujud sahwi, jarang, ya sudah subhanallah, udah begitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan apa begitu, karena kan sujud sahwi itu kan jarang-jarang dilakuin. Padahal pendek banget, subhanaman la yanamu wa la yashu. Tapi karena mungkin udah lupa, ya lupa bacaannya, lupa segala macam gitu ya, maka itu boleh diganti dengan yang lain. Jadi itulah tempatnya sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau imam sujud sahwi? Makmum ikut kepada imam. Makanya nanti kalau jadi imam ini harus yakin makmumnya bisa ngikut. Sebab berapa banyak kejadian imam mengejar sunnah tapi nggak diperhitungin nih makmum ini ngejar apa enggak, mengerti apa enggak. Karena kemudian nggak diperhitungin makmumnya ini paham apa enggak, akhirnya yang terjadi kekacauan tuh di dalam jamaah. Misalnya apa? Sujud tilawah, wasjud waqtarib. Imam sebelumnya kagak ngomong nih sama makmum ketika mulai sholat, saya baca Iqra ya, nanti kita sholat sujud tilawah ya. Kagak koordinasi dulu nih, dan makmumnya orang awam, belum kagak ngaji gitu ya. Maka kemudian ketika wasjud waqtarib, imamnya langsung sujud, Allahu akbar. Imamnya sujud, makmum dipikir kok sujud, mestinya kan ruku, subhanallah, atau bingung, diam aja begini makmumnya sambil bingung, ini ngapain ya, harus gimana nih ya, ikut sujud apa enggak ya, kekacauan yang terjadi itu yang nggak baik. Ngejarnya pengen ngejar sunnah, tapi barisan softnya jamaah menjadi berantakan. Kan banyak terjadi, jangankan di sini, di Masjidil Haram aja nih. Kalau Jumat itu kan mesti baca sajidah rata-rata, surah as-sajidah. Itu kan rata-rata seringnya kalau hari Jumat pagi bacanya surah as-sajidah. Karena mutawifnya nggak ngasih tahu ke jamaah, gitu ya, nggak ngingetin, mestinya dibilangin, ntar hari Jumat nih ya, nanti subuhnya ada sajidahnya, nanti kalau ketemu kalimat ini nanti Anda sujud. Karena nggak tahu, nggak dibilangin, itu pasti bingung itu jamaah itu. Orang saya sering banget juga dengan cerita tuh kalau lagi subuh-subuh, habis sholat subuh kemudian sarapan, tadi imamnya 3 rakaat ya katanya, subuhnya 3 rakaat ya, kok tadi ini ya. Padahal itu sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sama kayak nanti sujud sahwi hukumnya Kalau misalnya imamnya lupa tahiyat awal dia lupa, makmum jangan teriak-teriak subhanallah, jangan. Karena Anda teriak-teriak subhanallah, niatnya ngasih tahu ke imam, itu batal itu. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Kalau Anda pengen memberitahu imam yang salah, itu harus diniatin dulu.
yang Anda baca ini adalah zikir. Kalau kemudian Anda niat kedua, zikir dan ngasih tahu imam, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian Anda subhanallah, subhanallah, niatnya cuma ngingetin imam, batal, salat Anda itu batal. Batal. Ya jadi batal. Sama termasuk tadi, termasuk ada orang baca surah, terus lupa, ya lupa, Allahu ahad, Allahu ahad. Terus Anda ngingetin dari belakangnya, Allahu somad. Anda niatnya itu ngingetin dia, kasih tahu dia, tanpa ada zikir atau baca Quran, Anda cuma mengingetin doang, batal salat Anda itu, batal itu. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu yang bukan di dalam salat. Meskipun itu zikir, tapi niatnya bukan untuk zikir, tapi untuk ngingetin. Nah ini imam, misalnya imam lupa tahiyat awalnya dari sujud, Allahu Akbar. Makmum waktu tiga ayat awal, makmum teriak-teriak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya udah naik ke atas, terprovokasi, subhanallah, subhanallah. Turunlah dia ayat awal, makmumnya batal, imamnya juga udah tuh namanya batal berjamaah udah itu. Batal berjamaah udah itu. Sudah kayak gitu batal berjamaah. Kenapa? Karena tadi tuh yang sunnah nggak boleh menggagalkan atau menghilangkan yang wajib. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, seorang walinya Allah, salah satu dari ahli silsilah. Syekh Ma'ruf Al-Karhi pernah ditanya sama muridnya Syekh Yahya bin Ma'in. Katanya, ya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, bertanya tentang sajdatai sahwi fi sholat, tentang sujud sahwi yang itu dilakukannya di dalam sholat. Kan kalau udah assalamualaikum kan udah beres sholat namanya kan. Kalau ini kan sujudnya itu sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti kan masih di dalam sholat. Kenapa ya Syekh? Kok ada ada ketentuan, ada syariat sujud sahwi? Apa kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi? Sujud sahwi itu adalah uqubatan lil qalbi, sebagai sanksi hukuman bagi hati, limastagola wa ghafala anis sholati wa huwa fi hadratihi. Sujud sahwi itu adalah sanksi untuk hati yang sibuk dan lupa dari sholat, padahal dia sedang ada di hadapannya Allah. Dalam kalimat yang lain dikatakan uqubatan lil qalbi, itu menjadi siksaan, menjadi hukuman, sanksi bagi hati. Izsaha tatkala dia lupa, walima saha anillah wa huwa baina yadayillah. Bagaimana dia bisa lupa padahal dia ada di hadapan Allah? Kan sholat itu kan hadratnya Allah. Sholat itu ada di hadapan Allah. Kita ini sholat menghadap kepada Allah. Nah, bagaimana Anda lupa padahal Anda ada di hadapan Allah? Bagaimana Anda menyibukkan hatimu kepada yang lain? Bagaimana engkau menyibukkan hatimu, melupakan hatimu dari yang lain, padahal engkau sedang ada di hadapannya Allah. Makanya bagi orang-orang tasawuf, tapi ini kelompok tertinggi, orang kalau sholat kemudian pikirannya melayang kemana-mana, gentayangan kemana-mana, itu dia juga kena hukuman sujud sahwi. Kenapa? Bagaimana dia lupa kepada Allah? Wong dia ada di hadapannya Allah. Kita nih datang nih, kayak sama Bang Tom di depan. Bagaimana saya melupain Bang Tom? Kok Bang Tom ada di depan saya, kok saya masih bisa lupa sama dia? Bang Tom ada di depan saya lupa sama dia. Siapa ada lagi berhadapan sama dia? Hukumannya melupakan adalah sujud sahwi. Dan itu bukan sekali sujudnya itu. Sujudnya adalah 2 kali, dan itu di dalam sholat. Maka kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi ketika ditanya tentang sujud sahwi, jadi sujud sahwi intinya adalah sebagai sanksi hukuman bagi hati yang lupa, yang lalai kepada Allah, padahal dia sedang ada di hadratnya Allah. Nah, kalau nanti di tadi yang saya bilang, kalau di tahapan tasawuf tingkat tinggi itu kan sama kayak puasa kan ya. Kalau puasa kan bagi kita orang umum
yang membatalkan puasa itu ya makan, nggak minum, nggak kumpul. Udah begitu aja. Kalau kita kan orang awam ini kan. Tapi kalau orang-orang yang sudah tingkatannya aulia Allah, yang membatalkan dia puasa itu dengki, dia punya iri dalam hati, dia tidak ingat pada Allah, batal sudah puasa dia. Batal. Ya bukan batal fisiknya, tapi batal pahalanya. Kalau kita kan ya sudahlah, yang penting makan, yang penting kagak makan, yang penting minum, mau ngapain kek, mau tetap ngaji maki orang kek, pengen mau ngapain kek, yang penting nggak makan nggak minum. Ya karena kita puasanya masih puasa awam. Tapi kalau orang puasanya host, bukan cuma nggak makan nggak minum, tapi hatinya juga kejaga. Sama kayak sholat tadi itu. Nah dikatakan dalam riwayat yang lain, sujud sahwi ini akibat karena iblis yang mengalihkan perhatian dan gangguan manusia dalam sholat. Maka sujud dilakukan itu sebagai bentuk kita akan kembali bersujud kepada Allah setiap kali iblis mengganggu. Jadi ini bentuk perlawanan kita kepada iblis. Lu ganggu gua sujud lagi. Lu ganggu gua sujud lagi. Kira-kira bahasa begitu. Kenapa? Karena apa tadi? Karena kelupanya manusia itu adalah bagian dari pengalihan iblis kepada manusia yang kemudian membuat manusia itu lupa. Apa kemudian dibalas sama kita? Dibalas sama yang lupa itu dengan cara dia bersujud lagi kepada Allah sebagai perlawanan kepada iblis. Nah, itu terkait dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al waliya min ar-syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.